Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah salib, pertemuan antara keadilan dan kasih Allah. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Roma pasal 5 ayat 8 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan ada seseorang yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan seorang tokoh besar yang sangat berjasa bagi negara. Mungkin kita masih bisa memahaminya. Tapi bagaimana jika ada orang yang rela mati untuk menyelamatkan seorang penjahat kejam yang justru sangat membencinya? Rasanya sangat tidak masuk akal, bukan? Namun, hal yang tidak masuk akal bagi manusia, inilah yang justru dilakukan Allah bagi kita. Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 8 menyoroti sebuah fakta yang luar biasa tentang waktu atau momen keselamatan kita. Perhatikan kalimat ketika kita masih berdosa. Berdasarkan keadilan Allah, dosa adalah sebuah pemberontakan besar terhadap pencipta. Dan hukuman mutlak bagi pemberontak adalah maut, kematian. Allah yang adil harus menjatuhkan vonis tersebut. Namun, disinilah kasih Allah bersinar paling terang. Allah tidak menunggu kita menjadi baik dulu. Ia tidak menunggu kita berhenti berbuat dosa atau meminta maaf terlebih dahulu. Justru pada saat kita berada di titik paling kotor, paling memberontak, dan paling pantas dihukum, kasih Allah turun tangan. Yesus Kristus mengambil alih vonis mati dari keadilan itu dan menanggungnya di atas kayu salib. Kebenaran ini seharusnya menghancurkan segala kesombongan kita. Keselamatan yang kita miliki hari ini murni karena anugerah, bukan karena kehebatan atau amal ibadah kita. Jika kamu sedang merasa sangat bersalah hari ini, atau merasa diri kita terlalu rusak untuk diterima oleh Tuhan, ingatlah ayat ini. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita sempurna, tapi Ia mengasihi kita pada saat kita paling berantakan. Selain itu, hal ini juga menjadi tantangan besar bagi cara kita mengasihi sesama. Seringkali kita hanya mau mengasihi orang yang baik kepada kita. Salib Kristus mengajarkan kita untuk memberikan kasih karunia, bahkan kepada mereka yang mungkin sedang menyakiti kita atau tidak layak menerimanya. Mari kita merenungkan sejenak. Pernahkah kita merasa harus membersihkan diri terlebih dahulu agar Tuhan mau menerima kita? Pada siapa hari ini kita harus menunjukkan kasih tanpa syarat, sama seperti yang Tuhan telah lakukan kepada kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami tidak habis pikir dengan kasih-Mu. Saat kami masih berdosa dan layak menerima hukuman keadilan-Mu, Engkau justru datang untuk menyelamatkan kami dan mati bagi kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah terhadap kami. Ajar kami untuk menghidupi kasih karunia ini setiap hari dan mampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.